Sekarang kita masuk pada bagian pertama level 1, yaitu penulisan. Nah, dalam penulisan ini kita akan memasuki beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama adalah alfabet, kemudian yang kedua adalah kamnapets, dan yang ketiga adalah penulisan huruf-huruf yang mirip. Saya akan mencoba untuk menunjukkan cara penulisan alfabet atau alfabet. Nah, kita tahu bahwa huruf Ibrani atau konsonan Ibrani, karena bahasa Ibrani itu sebenarnya yang aslinya itu terdiri dari konsonan saja. Ya. Terdiri dari 22 konsonan. Dan karena bahasa Ibrani ini cara menulisnya dari kanan ke kiri, maka nanti sebentar saya akan menulis dari kanan ke kiri. Ya, saya akan memenuhi papan tulis ini dari kanan ke kiri. Nah, kita tahu bersama bahwa alfabet itu total 22 konsonan. Ya, seperti alef, bet, gimel, dal, vav, zain, khet, tet, yod, kaf, lamet, mem, nun, samek, ain, pe, sade, kof, resh, shin, tau. Nah, jadi saya akan mencoba untuk menulisnya di papan tulis, bagaimana cara penulisannya. Jadi huruf yang saya gunakan dalam penulisan ini adalah huruf yang bisa dibaca, gampang dalam penulisannya, dan gampang dilihat. Memang ada banyak jenis-jenis huruf di komputer, tapi kali ini saya akan menulis dengan jenis huruf ya semacam Tahoma atau Arial yang simple saja. Ya, ada juga yang mendekati dengan naskah-naskah yang aslinya Naskirim. Ya, juga nanti kalau kita membaca teksnya yaitu di Times New Roman. Jadi jenis-jenis huruf itu. Tapi saya akan memberikan contoh di papan tulis ini jenis huruf Tahoma atau juga Arial. Baik, kita akan mulai. Jenis huruf yang pertama cara penulisannya adalah alef, huruf ini ya. Dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah. Garis, kemudian kita ambil tengahnya di sini ya, membuat seperti ini, dan kemudian kita ambil dari atas dan ke bawah. Nah, jadi dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah, kemudian kita ambil garis tengahnya, lantas kita turunkan dan dari atas kita juga menulis ke bawah. Nah, kita sudah jadi satu huruf, yaitu huruf alef. Namanya alef. Ya. Kemudian huruf yang kedua yaitu ya, dari sudut kanan atas kita tarik ke kanan, kemudian turun ke bawah, ya, ke bawah, ya gini ya, dari kiri atas ke kanan turun ke bawah, kemudian kita sejajarkan dari atas. Ada sebagian orang yang melebihkan di sini, ada juga yang sampai di sini. Ya. Ya, begini. Jadi huruf yang kedua atau konsonan yang kedua namanya bet.
Kemudian konsonan yang ketiga, kita mulai lagi dari atas ya. Kebanyakan dalam tulisan Ibrani dari sudut-sudut kiri atas ke bawah ya. Ya begini ya. Dan kemudian kita ambil di atasnya sedikit, turunkan ke kiri bawah. Ya, maka menjadi seperti ini. Ya. Ini namanya Gimel. Ya. Jadi Alef, Bet, Gimel. Dan kemudian huruf yang berikutnya adalah dari sudut kiri atas ke kanan, kemudian patah ke bawah. Ya. Jadi gini, ya. Ya, cara penulisannya seperti ini. Nah, ini namanya Dalet. Alef, Bet, Gimel, Dalet. Baik, saya akan mulai lagi di bawah pada baris yang berikutnya, yaitu konsonan. Ya, lihat tangan saya begini. Ya, kebanyakan ya ciri-ciri khas dari menulis Ibrani dari sudut atas, kiri atas ke kanan langsung ya melengkung ke bawah, dan kemudian ya di sini lagi di garis, tapi harus ada ventilasinya di sini ya ke bawah. Ya. Nah, ini ya ada ventilasinya di bawah. Ya. Ini namanya he. Ya, huruf he. Kemudian yang berikut adalah ya gini cara penulisannya, simple saja. Ya. Ini namanya Vav atau juga bisa disebut waw. Ya, Vav atau waw. Kemudian huruf yang berikut adalah ya ini simple saja. Ya. Garis miring dari kiri ke atas sedikit, dari kiri ya ke kanan bawah sedikit maksud saya, baru kemudian diambil tengah lurus ke bawah. Ya, ini. Ya. Huruf ini namanya Zayin. Ya. Zayin. Kemudian huruf yang berikut adalah ya hampir sama dengan he, tapi cara penulisannya ya yang pertama begini sama, hampir sama ya, dia ke kanan kemudian melengkung, tetapi ini harus ditutup mati. Ya. Demikian. Ya. Jadi namanya Khet. Jadi namanya Khet. KH, Khet. Ya. Jadi kita sudah melihat beberapa huruf ini. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Khet. Kemudian saya masuk lagi di bagian bawahnya ya. Tet. Ini tet. Tet. Ya, ini simple saja, dia seperti melingkar ya, tet. Tapi ada pintu masuknya. Ya, ini namanya tet. Kemudian huruf yang berikutnya adalah ya sedikit saja. Yod. Ya, ini kecil ini. Huruf yang atau konsonan yang terkecil. Jadi konsonan Ibrani yang terkecil seperti koma saja di atas, ya. Begini. Yod.
Mungkin saudara-saudara pernah mendengarkan iota, satu iota ya, yang tercecer dari teksnya itu akan mempengaruhi semua ya maknanya. Jadi satu titik, satu iota seperti model titik saja. Nah, ini namanya iot. Oke. Kemudian huruf yang berikut adalah, ya ini simple, dari kiri juga ke kanan, menurun dengan lingkaran ke bawah, dan juga ya melingkar ke kiri lagi ya. Jadi tidak membentuk sudut-sudut 90 derajat, tapi dia melingkar ya. Nah, ini namanya kaf. Baik. Ini namanya kaf. Ya. Kemudian huruf yang berikut ya, yang akan sejajar ya. Yod, jadi tet, yod, kaf. Kemudian yang berikut adalah huruf. Nah, mungkin kalau kita lihat garis lurus di atas ini, nah huruf yang satu yang berikutnya ini kita akan naikkan ke atas dulu ya. Ya, seperti ini. Baru kemudian langsung ke kanan, kemudian ke bawah, langsung ya miring ke kiri bawah. Jadi begini cara penulisannya. Ya, ini. Ini seperti apa ini? Ya, seperti aret. Ya, seperti aret. Jadi huruf ini atau konsonan ini namanya lamet. Ya. Alef, bet, gimel, dalet, he, vav, zain, khet, tet, yod, kaf, lamet. Nah, kemudian di bagian bawah lagi ya, saya akan mengambil ruangan ini juga supaya bisa mencukupi dalam penjelasan pada kesempatan ini. Ya, kemudian yang berikut adalah ya huruf ini. Ditarik ya begini, kemudian sedikit ke bawah ke kiri, dan kemudian geser ke kanan, langsung lurus ke kiri. Ya, ini ya. Ini namanya mem. Oke, ini namanya mem. Dan kemudian lagi huruf yang berikutnya yaitu ya simple saja. Ya, seperti vav ya, ke bawah tapi kemudian digaris sedikit begini ya. Ya. Lurus di sini membentuk 90 derajat. Ya. Jadi begini, ini namanya nun. Kemudian huruf yang berikut adalah ya, biasa kita terus dari kiri ke kanan, kemudian membentuk lingkaran ke bawah dan terus sampai ke atas lagi. Ya. Jadi gini, ya. Ya. Ya, ginilah. Ya. Ini namanya samek. Namanya samek. Dan kemudian yang berikut adalah huruf ya, dari kanan ke bawah, kemudian lurus begini, ya. Perhatikan baik-baik. Dari kanan atas ke bawah, agak ke kiri sedikit, rata di bawah, dan kemudian ambil garis lurus agak melintang sedikit ke bawah. Ya. Jadi begini, ya.
Nah, ini nama huruf ain. Ain. Ya. Ain. Kemudian saya masuk lagi ya di sini. Ya, saya kasih batas. Ya. Masuk lagi karena ini dia dari kanan ke kiri ke bawah. Kemudian dari kanan ke kiri ke bawah kanan ke kiri lagi, kemudian demikian selanjutnya. Dan ya saya ambil lagi ruangan di sini sedikit karena kita akan lihat huruf berikutnya setelah ain. Nah, huruf setelah ain adalah huruf sama penulisannya di sini tapi nanti ada tambahannya ya seperti ini ya. Seperti kita membentuk huruf kaf ya ini, tapi ada tambahannya di sini langsung masuk ke ya seperti kail masuk ke bawah ya, membengkok ya, melengkung ke bawah ya. Ini nama ini adalah P. Ya, kemudian berikut ya, berikut ya, ini satu huruf ditulis memang agak sulit, tapi ya kita mencobanya. Dari kiri atas langsung turun ke bawah, langsung ya ke kiri lagi. Kemudian dari sini kita turunkan ke sini ya. Jadi gini ya. Ya. Ini cara penulisannya seperti ini ya. Ini namanya sade. Kemudian huruf yang berikut kita ambil dari kiri lagi ke kanan, kemudian melengkung ke bawah tapi langsung ke arah kiri. Ya. Begini bentuknya, ya. Nah, kalau sudah terbentuk begini kita ambil lagi di bagian sini turun ke bawah. Ya. Tapi ya kita lihat ini ada garis semacam garis lurus di sini, tapi untuk satu garis yang turun ke bawah ini dia lebih ya, dilebihkan sedikit. Nah, ini namanya qaf. Oke. Namanya qaf. Ya. Kemudian huruf yang berikut adalah ya, saya pindah di bawah lagi. Ya. Karakter penulisannya sama dari kiri ke kanan, ya. Ke kanan kemudian melengkung ke bawah sampai pada ya titik terakhir ya, begini. Ya. Ini simpel saja cara menulisnya seperti ini. Modelnya seperti itu. Ini namanya res. Res. Kemudian kedua terakhir ya. Kita ambil, kita tarik garis ke bawah agak miring sedikit beginilah ya, dari atas ke bawah miring sedikit, kemudian kita melengkung lagi ke atas gini ya. Jadi ya seperti apa ini? Huruf U tapi seperti U yang tidak beraturan ya, ke bawah kemudian ke atas, dan dari sini ya ratanya sini kita ambil di tengahnya langsung ke bawah dan bersambung dengan yang garis yang kita geser ke bawah tadi. Jadi begini ya. Ya. Ini namanya shin. Nah, ini ada dua nama ini. Satu shin, shin, sy, shin, sh, ya. Kalau dia titik di sini, nah ini shin. Tapi kalau dia titiknya nanti di sini, jadinya shin biasa. Ya. Oke.
Kemudian huruf yang terakhir yaitu kita biasa dengan dari kiri ke kanan terus ke bawah ya, melengkung. Ya, seperti ini, seperti kita membentuk konsonan res. Ya. Kemudian dari sini kita ambil sedikit begini, kita kasih garis ke bawah dan kemudian ya begini. Seperti itu. Ya, ini namanya tau atau taf. Huruf tau atau taf. Jadi total hurufnya ini adalah 22 huruf. Nah, mungkin kita cek ulang ini kalau ada yang salah ya atau kelewat dalam mencoba untuk menuliskan secara berurutan, ya nanti kita perbaiki lagi. Baik, kita menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pas. 22 konsonan Ibrani kita sudah lewati bagaimana cara penulisannya. Berikut yang kedua, ya, step yang kedua ya, langkah yang berikutnya. Tadi step 1 adalah huruf-huruf. Kemudian step yang kedua adalah ada satu topik ya, namanya unik tetapi ya kita mau belajar apa ini arti di balik nama ini ya, namanya ya Kamnapets. Wah, ini apa ini lagi Kamnapets ini ya, istilah yang baru. Tapi sebetulnya ya, istilah ini adalah merupakan singkatan. Ya, singkatan dari huruf kaf, mem, nun, pe, dan sade. Jadi ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Ya, huruf yang namanya huruf Kamnapets. Ya, huruf kaf, mem, nun, pe, sade disingkat Kamnapets. Nah, baik, saya akan memperlihatkan ya, ini tadi huruf kaf ya, mana ini huruf kaf ya, ini kaf. Oke, saya pindahkan di sini huruf kaf ya, kasih kecil sedikit. Oke, kemudian huruf ya mem. Mana ini mem? Ya, ini ya, huruf mem. Nih mem. Saya pindahkan di sini. Baik, ya, huruf mem. Kemudian nun, ya. Mau bilang Kamnapets juga, Kamnapets, ya, terserah. Karena bahasa Ibrani hanya terdiri dari konsonan, ya. Oke, huruf nun. Mana nun? Ya, ini huruf nun. Perhatikan baik-baik, huruf nun. Oke, saya pindahkan ke sini. Ini ada apa ini di balik huruf-huruf ini? Ya, oke, nun. Baik. Kemudian huruf yang keempat adalah P.
Ya, P. Mana? Huruf P. Ini. Huruf P yang keempat. Baik. Ya. Oke. Kemudian huruf yang kelima. Ya. Adalah Tsade. TS. Tsade. Oke, Tsade. Mana yang Tsade? Oke, ini. Ya. Ini huruf Tsade. Saya pindahkan lagi di sini. Tsade. Ya. Tsade. Baik. Kita sudah temukan kaf, mem, nun, pe, tsade. Nah, huruf kamnapets ini disebut dengan ya, atau definisinya adalah kamnapets adalah huruf yang berubah bentuknya jika posisinya ada di belakang kata. Ya, jika posisinya ada di belakang kata. Jadi sekali lagi, kamnapets adalah huruf-huruf yang berubah bentuknya jika posisinya ada di akhir kata. Ya, seperti perubahan-perubahan ini ya. Ya. Perubahan. Ya. Kalau kaf dia bisa berubah bentuk seperti ya, ini ya. Ya, huruf kaf. Oke. Kaf. Nanti kita bisa melihat ya, huruf kaf dia bisa berubah bentuk seperti ini. Kita dari kiri kanan terus ke bawah ya, seperti membentuk res, tapi kemudian dia akan panjang ke bawah. Ya. Nah, begini posisinya. Jadi akan panjang ke bawah seperti huruf res, tapi dia panjang ke bawah. Nah, ini berubah dia seperti ini kalau ada di belakang ya kata, akhir kata itu ya. Saya berikan contoh misalnya misalnya MK ya, MK. Jadi M ya, K. Nah, MK. Karena dia ada di belakang ya. Karena satu kata itu ada dua huruf, dia ada di belakang, maka akan berubah seperti ini. Nah. Jadi ini MK. Bisa nanti dibaca maka. Ya, begitu. Ya, itu contoh secara sederhana dalam pelafalan kita. Kemudian huruf M atau mem ya, ini akan berubah menjadi seperti ini. Jadi dari kiri ke kanan ke bawah terus ya. Kemudian ini juga terus ke bawah dan kita matikan ini seperti lingkaran, tapi di bagian sudut kanan atas dia bukan berbentuk sudut tapi melingkar ya, melengkung. Nah, posisinya seperti ini. Nah, ini M final. Jadi misalnya apa ya? Ya, saya nama panggilan saya Sem. Berarti SM ya. Jadi huruf shin dan kemudian karena tidak bisa ditulis seperti ini kalau dia di akhir, maka harus ditulis seperti ini. Menjadi ini. Nah, Shem. Kemudian yang berikut adalah nun, huruf nun. Kalau dia di akhir kata, maka dia akan berubah bentuk seperti ini. Ya, ini kita buat seperti huruf faf, ya, faf, tapi dia panjang ke bawah. Nah, ini huruf seperti huruf faf, ya, tapi dia panjang ke bawah. Bagaimana melihat itu? Jadi dia melewati rata bagian bawah, dia melewati itu.
Ya, ini huruf nun. Seperti apa ya? Yosua bin Nun. Nun ada, Nun, N, ya. Jadi satu kita tulis huruf N, ya. Nun. Ya, yang terakhir itu harus dia punya bentuk begini. Ya, ini namanya nun. Ya. Kemudian kita melihat lagi, ya, huruf final yang berikut yaitu P, ya, huruf P. Jadi cara penulisannya adalah seperti ini, ya, seperti res juga. Nah, ini seperti apa? Kaf final seperti ini. Kemudian panjang juga ke bawah sama, ya. Cuma perbedaannya adalah huruf P final ada, ya, melengkung ke bawah seperti ini. Ini adalah P final. Kemudian yang berikut, yang terakhir huruf Sade, huruf yang kelima. Nah, kita bisa membuat huruf ini seperti, ya, ini nun final seperti ini, nun final, ya, panjang ke bawah, nun final sama juga. Tetapi perbedaannya adalah dia ada kaitan seperti ini, ya. Nah, ini. Jadi begini. Ya. Jadi Sade yang huruf ini, tapi semua huruf-huruf ini akan berubah ketika ada di akhir kata. Nah, itu namanya huruf kamnapets. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kamnapets itu adalah huruf-huruf yang bisa berubah bentuknya apabila huruf-huruf itu ada di akhir kata. Nah, seperti apa tadi ini ya? P, ya. Misalnya Yusuf. Ya, ada P di terakhir, jadi Yod, kemudian ya Samek, Yusuf. Nah, ini P. YSP, Yusuf. Kemudian juga contoh Sade. Sade, apa ya? Akhiran TS, ya. Kalau dalam bahasa Ibrani ada dibilang Beresit bara Elohim et has-samayim ve et haaretz. Ya, itu haaretz. Jadi H, huruf H, kemudian alef, res. Nah, ini finalnya seperti ini. Retz, ya. Haaretz. Jadi demikian sebagai contoh-contoh yang bisa dikemukakan pada kesempatan ini. Kemudian kita akan melihat pada bagian yang berikut yaitu step 3. Nah, step 3 ini adalah penulisan beberapa konsonan yang mirip. Nah, beberapa konsonan yang mirip saya akan memberikan, ya, beberapa konsonan yang mirip, ya, yang mirip. Jadi saya ambil saja ruangan yang di sini seperti, ya, kita lihat pada penulisan huruf bet. Nah, ini biasa orang salah menulis yang hampir sama, mirip, ya. Bet, posisi bet seperti ini, ya. Dengan huruf kaf. Ya, huruf kaf. Kita lihat ini mirip, tapi perbedaannya adalah bagian, ya, lokasi di sini, posisi di sini. Kalau ini dia membentuk 90 derajat, kalau ini dia melengkung, huruf kaf dan juga nun. Ya. Nah, ini hampir sama. Ini kalau huruf bet ini dihalangi seperti ini, ya sama saja. Nah, artinya adalah ada perbedaan antara bet dengan nun. Nah, juga demikian, ya. Kalau itu dihalangi seperti ini, kemudian
ada sudutnya ini hampir sama. Jadi ini adalah huruf-huruf yang sama, tidak boleh ditulis salah sehingga maksudnya bet tapi seperti ditulis kaf atau dan lain sebagainya dari 3 huruf ini. Kemudian ada huruf lagi yang lain, ya. Seperti huruf yang namanya huruf dalet. Ya, ini dalet. Nah, ini. Alif, bet, gimel, dalet. Ya, seperti ini. Ya, dalet. Juga ada huruf kaf final. Ya, ini jangan salah, ya. Kalau ini dia harus panjang ke bawah. Jadi kebiasaan juga menulis bahwa kadangkala huruf kaf final ini dia bisa ada sudut seperti ini. Jadi seperti dalet kalau tidak panjang ke bawah. Kemudian juga ada huruf res. Ya. Res. Mirip dengan dalet, tapi perbedaannya di sudut yang kanan atas. Ya. Kemudian ada juga huruf faf. Ya. Ini faf atau waw. Jadi dalet, kaf, ya, finalnya res, faf. Ya. Dan kemudian nun final. Ya, ini. Ini mirip-mirip dia. Yang ini mirip tapi ya perbedaannya yang nun final panjang ke bawah. Kemudian ada lagi huruf he. Ya, he. Nah, he dengan khet. Nah, hampir sama. He dengan khet. Tapi perbedaannya di sini ini perbedaannya. Kemudian ada lagi ya yang berikut, ya ini tau, taf atau tau. Hampir sama dengan ini, tapi perbedaannya ada seperti kakinya bengkok, ya terpelecok sedikit. Kemudian, ya ada lagi kelompok huruf yang mirip seperti samek, ya samek ini samek, samek. Hampir sama dengan mem final, ya ini, ya hampir sama dengan mem final. Tapi perbedaannya ini di atas ada perbedaan dengan yang di bawah kiri, ya atas kiri dan bawah kiri ada perbedaannya, ya. Kemudian yang berikut adalah huruf sade. Di mana lagi? Ya, di sini. Sade. Huruf sade. Ya. Nah, ini sade. Itu hampir sama dengan ini. Ya. Sade final. Nah. Jadi jangan salah menulis karena ini juga ini final, memang huruf yang sama, tapi kalau dia di final bentuknya seperti ini, tapi hampir sama. Nah, kemudian yang berikut yang mirip dengan ini ayin, ya. Nah, ini ayin. Inilah huruf-huruf kelompok-kelompok huruf atau konsonan yang mirip sekali. Jadi kita harus melatihnya secara berulang-ulang supaya kita bisa mengetahui perbedaannya. Jadi saya mau beritahu selanjutnya, ikuti buku panduan untuk melakukan latihan-latihan berdasarkan step-step ini. Jadi ada buku panduannya. Nanti dalam penjelasan-penjelasan ini ada latihan-latihan dengan metode Shannan dilakukan secara berulang-ulang kali.